Mas Umar Sigit. Ini bukan lompat, tapi menyesatkannya pada poin itu contohnya. Jadi Umar Sigit ini menyampaikan contoh, ada perubahan, jadi Lord itu diubah jadi Tuhan, dari awalnya Tuhan. Dia justru bukan melompat, dia menyampaikan poinnya. Apa yang dimasukkan dengan terjemahan LAI menyesatkan? Itu tadi, kenapa LAI merubah terjemahan Lord dari Tuhan jadi Tuhan, guys. Itu, jadi sekali lagi dia nggak ngerti nih, orangnya nggak ngerti. Masih kita betul nih, dia nggak melompat, tapi dia sampaikan contohnya. Ini loh yang menyesatkan itu gitu loh, ya kan? Jaringan parah nih guys. Bro Luis. Ntar nih kok tadi. Ntar ya. Nih suara saya pun tadi ketekan apa guys, kecil ini. Tidak bisa menyelesaikan Ntar tadi dalam pertemuan Umar Sigit ini jadi. Ntar guys, kita cek tadi suaranya kecil guys gitu kan. Nah, sekarang kita makan lagi. Tapi memang jaringannya memang parah nih guys, dengan orang parah. Kita pada domba dungu ya. Nah, tadi sampai sini tadi. Lalu kemudian logikanya lompat lagi ke pertanyaan, apa Theos sama dengan Allah? Apa Lord mesti sama dengan Tuhan? Terima kasih Mas Umar Sigit ya. Walaupun konsep ini yang pertama nih bukan pertanyaan gitu, jadi nggak ada yang lompat guys. Dia ini bingung sendiri gitu kan. Konyol bilangin maksa Yesus sebagai Tuhan, cari kebenaran dalam Bible. Ini bukan pertanyaan, tapi adalah apa namanya, komentar itu, statement gitu, opini gitu. Pertanyaan ini, apa mau jadi tetap ini jadi ini, saya nggak mau sebut ya. Apa Theos sama Allah? Jadi pertanyaan yang relevan dengan itu gitu. Ngerti ya? Jadi ini ada lompat-lompat gitu. Dia aja logikanya lompat guys. Makanya error gitu kan. Ya kayaknya random ya, dari sini ke sini ke sini. Ya karena tapi terima kasih ya. Kalau membahas tentang Theos dan topik kita tidak sedang bahas itu sekarang. Oke. Ini sudah bergabung lagi. Ini sebenarnya bukan lompat guys, dia nggak ngerti. Jadi poin ketika dikatakan terjemahan LAI menyesatkan, apa itu? Ya ini tadi. Yaitu apa Theos itu Allah gitu. Apa Lord mesti Tuhan gitu. Ini yang melompat guys, sesuai dengan statement dia ini gitu. Nah, si JA ini ya, Bang JA ini nggak ngerti itu guys. Dia menuduh Umar Sigit melompat-lompat. Logikanya, apa logika dia lompat gitu guys. Bukan pertanyaan lompat, logika dia lompat. Sehingga dia nggak mampu jawab ini gitu kan. Ya setelah guys, kita sambung lagi videonya. Bro Luis. Halo. Ada tanggapan nggak untuk komentar dari saudara Umar Sigit? Iya, sebelumnya saya minta maaf karena jaringan ini sangat bermasalah. Sebenarnya yang konyol itu dia sih. Kalau mau dia suruh masuk di StreamYard saja, kita bicara secara langsung. Gimana mau masuk? Jaringan aja seperti itu gitu. Anda aja nggak bisa masuk gitu dengan sempurna gitu kan. Ada mau nyuruh lah orang lain masuk gitu. Di situ kan dia bilang, konyol bila ingin maksa Jesus sebagai Tuhan. Cari kebenarannya dalam Bible, PLPB teks bahasa aslinya dan model terjemahan. Apa mau tetap jadi domba dungu? Apa Theos sama dengan Allah? Apa Lord mesti sama dengan Tuhan? Dia suruh kita pakai bahasa asli. Pertanyaannya dia aja nggak nyentuh bahasa aslinya. Bahasa aslinya apa di situ? Lord itu bahasa asli bukan kan? Theos oke, dia bahasa asli, tapi bukan bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya mana? Bukan itu poinnya ya. Bahasa aslinya itu terjemahkan sebagai Lord dalam bahasa Inggris. Kan ingat ya, Alkitab itu kan terjemahkan dulu ke bahasa Inggris dulu, gitu, internasional, baru ke nasional. Nanti dari nasional terjemahan lagi ke bahasa daerah, guys. Itulah poinnya. Gitu. Jadi ada jalurnya gitu loh, ya kan? Karena yang dipegang orang Indonesia ini adalah Alkitab terjemahan Indonesia gitu. Paham ya? Alkitab pastinya tuh hanya berapa orang yang megang. Beda kalau Quran, itu oke. Memang bahasa di mana-mana tuh bahasa Arab ya.
Sehingga orang terjemahkan memang harus ambil bahasa Arab gitu guys. Suruh masuk sekarang, saya akan tunjukkan bahasa Ibraninya untuk Allah dan Tuhan. Sekarang saya tunggu untuk masuk, saya tunjukkan bahasa Ibraninya. Supaya dia baca, untuk dia bisa mengerti itu. Nggak bisa nggak masih masuk. Karena tunjukkannya sekarang Luis, ya. Tunjukkannya sekarang itu. Nggak mesti orang masuk gitu. Menunjukkan itu kan bukan mesti orang tuh masuk. Orang tuh kan dia ini kan ngasih komentar gini, berarti dia nonton guys. Jadi dia tinggal tunjukkan gitu, mumpung dia nonton gitu. Nggak mesti dia masuk gitu guys. Dan nanti juga tunjukkan kepada kita semua gitu. Itu poinnya, ya kan? Karena begini, kalau mau dibilang, kenapa mereka nggak bisa mengerti, nggak bisa terima Tuhan itu loh? Yesus kan dikasih gelar kan ini untuk menyebutkan pribadi yang luar biasa yang berkuasa atas manusia kan, begitu kan? Pribadi yang luar biasa ya. Ingat, pribadi luar biasa ya. Dia satu sisi luar biasa, satu sisi dia biasa-biasa aja. Kapan dia luar biasa? Ketika tadi hidup orang mati. Kapan dia biasa? Ketika dia makan dan minum gitu. Ini sama kayak kita guys. Kita juga ada luar biasanya gitu. Juga ada kita tidak luar biasanya gitu. Ya, itu yang perlu. Dan menguasai manusia tidak. Kalau dia menguasai manusia, dia akan bisa menentukan hukuman untuk mereka apa saja. Tapi tidak. Bahkan dia ditentukan hukumannya guys oleh orang-orang. Yaitu apa? Disalib. Ya, sekali lagi dia tidak berkuasa atas manusia. Justru manusia itu yang berkuasa atas dia. Sehingga dia bisa dilempari batu. Dia bisa ditangkap disalib. Jadi sebenarnya yang berkuasa atas manusia bukan dia. Tapi manusialah yang berkuasa atas dia guys. Gitu loh. Jadi itu kan pribadi yang di atas segala sesuatunya gitu. Bahkan di dalam bahasa Jawa kan pakai Gusti untuk menyebut Tuhan. Emangnya Gusti itu menunjuk kepada Tuhan sebelumnya? Enggak. Kan konteksnya Gusti itu untuk raja di Jawa. Makanya saya katakan yang pasti Tuhan. Maksudnya tuh kan makanya pertanyaan jelas. Apakah Lord mesti Tuhan gitu? Kan Lord itu juga berarti Tuhan gitu. Itu poin dia sama kayak tadi itu. Apakah Prabu itu mesti ini? Apa namanya? Bukan Prabu tadi ya. Apakah Gusti itu mesti Tuhan? Kan bisa dia sebagai raja. Makanya yang harusnya yang pasti-pasti aja. Kalau Tuhan itu apa kata pastinya? Itu Tuhan. Ingat ya, jangan pakai kata Tuhan, jangan pakai kata Gusti. Ingat, karena Tuhan bisa berarti Tuhan Raja, Tuhan Tanah. Sama kayak Gusti, bisa sebagai Gusti Tuhan dan juga Gusti Prabu. Makanya jangan pakai, makanya yang masuk teman kita ini adalah maksud kita adalah kenapa pakai kata-kata yang ambigu gitu. Kita mau kata yang jelas, tegas, Tuhan itu selesai. Gak pakai kata Gusti atau kata Tuhan guys. Pak, bagaimana raja itu berkuasa pakai kata Gusti untuk menunjuk itu. Dan untuk bahasa Indonesia kita pakai kata Tuhan. Dan dalam bahasa Inggrisnya pakai kata Lord. Dan karena Lord itu ya sama dengan Lord itu pada katanya sama kayak Gusti, sama kayak Tuhan. Makanya kalau katanya God kita nggak bisa ngomong God Tuhan, jelas. Itu berarti bukan udah pasti Tuhan itu, ya pasti Gusti yang itu, pasti Tuhan yang itu gitu guys. Tapi kalau Lord, Tuhan, Gusti, rancu jadinya. Makanya lay bisa berubah. Lay lama menyebutkan Tuhan, lay baru Tuhan. Rancu guys jadinya kata-kata itu gitu loh. Itu poinnya. Itu tidak ada masalah sama sekali karena kedua-duanya Theos yang artinya Allah ataupun Lord yang artinya Tuhan memang dipakai. Bahkan di dalam perjanjian lama kata Yahweh pun diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya Lord, dalam bahasa Indonesianya Tuhan gitu. Nah ini Umar Sigit yang sotoy tentang bahasa asli ya. Mari kita bicara bahasa aslinya karena kan kita tahu Bang Joy, kita kan kuliah juga belajar bahasa Ibrani kan. Bahasa Yunani kita belajar. Jadi seakan-akan orang-orang... Poinnya bukan Anda belajar bahasa Yunani apa tidak. Tapi Anda menerjemahkan sesuatu yang Lord itu dengan kata Tuhan. Itu masalahnya. Karena Lord itu adalah Tuhan. Lebih tepatnya Tuhan gitu. Apalagi untuk sosok Yesus. Ya. Dia adalah Tuhan Guru. Bukan Tuhan Guru. Gak ada kata-kata Tuhan Guru guys. Akulah Guru dan Tuhan, gak cocok. Ada gak? Tuhan Guru. Gak ada. Yang ada Tuhan Guru guys. Guru itu Anda tuankan, Tuhan Guru. Nggak ada Tuhan Guru, nggak ada guys. Itu aneh gitu. Karena Tuhan itu nggak ada padanan katanya. Tuhan ya Tuhan gitu. Bukan Tuhan Guru, bukan Tuhan Tanah, bukan Tuhan apa gitu kan. Tuhan ya Tuhan gitu guys. Orang ini
berpikir bahwa kita ini nggak bisa baca bahasa Ibrani, nggak ngerti bahasa Yunani. Makanya timbul pertanyaan itu, statement itu ya sebenarnya. Oke, siap. Terima kasih. Ini ada... Bukan nggak ngerti bahasa Ibrani ya. Tapi justru ketika kita ngerti lah kenapa Anda mengatakan Lord itu Tuhan. Kita tahu Lord itu artinya bisa juga Tuhan gitu. Nah, maka kita tanyakan itu Tuhan apa Tuhan gitu. Konsisten gitu kan. Kok bisa ada katakan dulu Tuhan sekarang Tuhan gitu. Itu guys. Jadi Anda sebenarnya Anda sendiri bingung itu artinya Tuhan apa Tuhan. Sampai kayak Gusti tadi. Gusti itu raja apa Gusti Tuhan gitu kan. Itu poinnya guys. Saudara Dimas Bagus, gimana kita masuk ya? Ada... Oke, kita ajak bergabung Saudara Dimas Bagus. Halo. Halo. Ya, silakan. Saya ngikuti aja, soalnya dari tadi YouTube tadi putus-putus di sini. Mantap Oh iya. sih. Mereka kan nggak pakai logika untuk menjawab semua pertanyaannya, asalkan mereka ingin ngebuletin gitu aja. Tapi kalau didasarkan dengan ilmu logika yang kita pernah belajar, kalau kuliah kan selalu ada logika, kan pasti belajar filsafat, ilmu lah, semua. Justru logikanya gimana kita bisa menuhankan orang yang nggak memberikan informasi dia Tuhan guys. Itu loh poinnya. Orang yang justru menginformasikan Tuhannya itulah sosok lain di luar dirinya, yaitu Tuhan Allah tadi. Sementara ada orang lain yang mengatakan dia Tuhan, yaitu akulah Tuhan Allahmu gitu. Lalu gimana bisa logikanya malah Anda mengatakan orang yang tidak pernah mengatakan dia Tuhan, yang justru dia mengatakan orang lain sebagai Tuhan, dan orang lain itu justru mengakui juga dirinya Tuhan gitu. Tapi ada Tuhan kan malah orang yang lain itu guys, ngerti nggak? Orang yang ini gitu, yang tidak pernah ngaku Tuhan ini gitu loh, yang tidak menginformasikan dirinya Tuhan gitu guys. Itu poinnya. Logikanya di mana gitu? Justru Anda nggak punya logika, bukan kami gitu kan? Kemudian pasti saya rasa pernah mengenyam itu. Lah mereka ini nggak pernah apa cuman koar-koar dong. Gitu aja sih. Ya, segmennya gitu-gitu Ya, aja. Segmen cuma klaim aja guys, segmennya cuma klaim doang. Khususnya konteks ini ya Pak ya, konteks yang berkaitan dengan pertanyaan gimana Yesus mengatakan akulah Tuhan segala aku. Ya, bagi saya mereka sih logika juga Pak, tapi logical fallacy. Iya benar, logical fallacy. Ya. Justru kalian logical fallacy ya kan, fantasi seakan-akan itu ada, padahal faktanya nggak ada gitu. Itu sesat nalar, jadi bernalar tapi tersesat gitu loh. Jadi khusus bagi pertanyaan ini saya Justru Anda sesat ya. Anda kadang-kadang ngartikan sebagai Tuhan, kadang-kadang sebagai Tuhan, itu Anda nyasar guys, sesat. Kalau nggak satu dia pakai satu jalan, Anda dipakai dua jalan cabang. Ya, dia kitab lama mengatakan sebagai Tuhan, yang terbaru Tuhan. Anda sesat guys, Anda bingung sendiri gitu ya kan? menyempitkan sehingga kita tidak meluas kemana. Jadi untuk pertanyaan ini begitu. Jadi soal mana Alkitab yang sudah lebih tua dari pertanyaan ini harus tunduk kepada pertanyaan ini. Bisa nangkep maksud saya? Ini bukan masalah tua apa tidak tahuannya, justru karena kita akui dia tua itulah makanya ada nggak statement gitu, ngerti nggak maksudnya tuh? Ini bukan masalah tua lalu kita tunduk gitu. Kalau gitu guys ya logikanya, kalau kita tunduk mentang-mentang dia tua, contoh, ada tahu nggak Barnabas itu tua nggak? Barnabas, ya Injil Barnabas tua nggak? Coba, apa dia Anda benarkan? Jadi justru dia yang sedang berlogikal fallacy guys. Jadi dia patokannya hanya tua. Kita harus tunduk pada sesuatu yang tua gitu. Yang tua banyak bro, bukan hanya apa kitab. Ingat apa buku-buku dewa Yunani itu tua juga itu. Buku-buku Darwin mengatakan apa nenek moyang kita monyet itu juga tua gitu. Apakah kita tunduk pada itu? Tidak. Akal itu tidak akan tunduk kepada sesuatu yang tua tanpa kita kita kaji gitu loh. Jadi bukan faktor bukan pada tua apa tidaknya, tapi benar nggak isinya gitu loh. Itu poinnya. Seolah-olah kitab suci Kristen itu harus tunduk terhadap statement ini sehingga kalau bukan kitab suci Kristen tunduk. Informasi dari Yesus mana? Nggak ada hubungan sama tunduk nggak tunduk gitu. Kita minta
klaim dari orangnya, ya, orang yang kita percaya itu yaitu Yesus, ya, dia sebut dirinya apa? Kalau dia cuma sebut sebagai nabi utusan, itulah dia. Kalau dia sebut dirinya bukan Tuhan, itulah dia, guys. Paham poinnya? Jadi kita memperlakukan dia sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh dirinya, dan juga dia menginformasikan bahwa Tuhannya adalah Allah, ya, yaitu Tuhan kita juga, dan Tuhan Allah itu sendiri menginformasikan bahwa dirinya adalah Tuhan dengan mengatakan akulah Tuhan Allahmu, guys. Clear sudah gitu. Ini bukan masalah tunduk gak tunduk gitu loh. Apa yang Yesus ucapkan clear itu, guys, poinnya. Kalimat ini tidak muncul dalam Alkitab, maka otoritas Alkitab juga dipertanyakan jadinya bagi mereka gitu ya. Bukan gitu. Tidak muncul dari kata-kata Yesus, ya. Makanya yang kita percayakan bukan otoritas Alkitab. Kita pertanyakan adalah otoritas pengakuan Anda. Nah, itu dia ngerti, guys. Yang kita pertanyakan itu bukan otoritas Alkitab, otoritas pengakuan Anda itu kita pertanyakan. Kenapa Anda mengakui sesuatu yang tidak pernah menginformasikan bahwa dirinya Tuhan atau sembahlah dia? Yang kita pertanyakan itu bukan otoritas Alkitab, tapi otoritas pengakuan Anda. Nah, kita minta buktinya di Alkitab gitu. Kalau nggak ada buktinya di Alkitab, berarti dia bukan Tuhan. Selesai. Berarti otoritas Anda untuk mengatakan dia Tuhan itu tidak ada. Anda tidak punya otoritas untuk mengakui dia Tuhan. Karena dia tidak pernah menginformasikan itu, guys. Ngerti ya? Itu poinnya. Jadi nggak ngerti. Kita sedang sedang fokus pada pengakuan dia, kok malah dia mengatakan kita tidak mengakui otoritas Alkitab. Justru karena kita mengakui otoritas Alkitab, itulah kita minta buktinya di Alkitab. Coba kalau kita tidak mengakui otoritas Alkitab, kita nggak minta bukti di Alkitab, kita akan minta buktinya di buku lain itu. Ngerti maksud saya? Ketika kita minta mana buktinya di Alkitab Yesus ngomong dia Tuhan, itu berarti kita mengakui otoritas Alkitab. Maka kita minta bukti dari Alkitab itu. Yang kita tidak percaya itulah otoritas dari pengakuan dia itu, guys. Nah, sekarang di sini dia nggak ngerti. Dia kira kita ini tidak mengakui otoritas Alkitab. Kita akui, maka kita minta bukti dari Alkitab itu, bukan dari kitab lainnya, guys. Itulah poinnya. Jadi sekali lagi ya, ini orang makin ngawur, guys. Sehingga kalau kalimat ini tidak ditemukan, maka Yesus bukan Tuhan. Kenapa kalimat ini harus tunduk kepada Bukan kalimat tidak ditemukan. Yesus tidak pernah mengucapkan informasi itu poinnya loh, ya kan? Bukan kalimat tidak ditemukan. Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan sembahku, gitu loh poinnya. Kenapa Alkitab harus tunduk kepada kalimat ini? Ya, kalimat ini jauh di bawah, bahkan Alkitab melampaui, sehingga nggak perlulah ya kita jawab, kita tanyakan balik aja seperti yang saya. Nggak perlu jawab. Jadi apa jawabannya? Kalau nggak perlu jawab, imani saja. Kalau tidak jatuh dalam dosa, guys. Itu yang pengen mereka sampaikan. Jadi mereka selalu kalau ada jawabannya itu nggak perlu kita jawab, imani saja. Kalau tidak masuk dalam dosa, guys. Dogma lagi kembali gitu. Katakan tadi ya, kalau begitu buktikan kepada kami di mana di Alkitab dikatakan Yesus bukan Tuhan, jangan sembah aku. Itu saya sampaikan ya, berapa ayat ya Yesus secara eksplisit mengakui dia bukan Tuhan. Justru dia mengakui Tuhan yang lain selain dia, yaitu Allah itu tadi, guys. Di mana kita tidak akan bisa jawab. Juga bahkan yang mengusir orang-orang yang menyebut dia Tuhan di hari akhir nanti gitu. Dia akan mengatakan, "Enyahkan semua, aku tidak mengenal kalian." Bahkan dilabeli sebagai wahai pembuat kejahatan gitu, guys. Kenapa? Jahat sekali orang yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia ucapkan. Itu berarti fitnah. Dia kan pernah ucapkan atau ajarkan dia Tuhan, ada sebutkan itu, berarti Anda fitnah dia, guys. Dia akan berkata nanti, "Kapan aku pernah menyebut aku Tuhan? Kapan pernah aku perintahkan persembahkan aku?" Marah dia, guys, beneran. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengucapkan itu gitu loh. Maka dia katakan, diancam dia ya. Tapi apabila seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau ajarkan untuk aku perintahkan untuk ajarkan padanya, nabi itu harus mati. Itu bukti Yesus marah, guys. Dia mengancam orang-orang yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah dia katakan atau ajarkan apa yang tidak pernah dia perintahkan untuk ajarkan, guys. Nabi itu harus mati. Dan lihat bagaimana mati orang-orang ini, guys. Ya, Anda lihat sendiri. Anda baca sejarahnya. Ada yang mati disalib, disalib terbalik, dipancung palanya, disalib kuda dan lain-lain, guys. Jadi Yesus nggak main-main dalam mengancam itu. Makanya heran kalau dia usir juga orang itu. Nyalahkan semua dari hadapanku, wahai pembuat kejahatan. Ya, kejahatan upahnya apa? Mati, yang Yesus tadi ancam, guys. Dan terbukti. Terima kasih. Terima kasih Pak Dimas. Oke, bro, adakah konklusi ya, atau semacam kesimpulan lah buat kita malam ini? Kesimpulannya tempat dan sumbernya semuanya ngawur. 5 sumbernya. Kalau kesimpulannya sendiri sih ya sebenarnya 4 5 pertanyaannya itu keliru ya. Menurut saya
Oh, pertanyaan keliru gitu. Jadi ketika kita meminta informasi dari tersangka utamanya alias pelaku utamanya itu keliru gitu. Wah, ini logika falasi yang mana nih, guys? Justru yang keliru tuh kalian gitu. Kalian malah bukannya menjawab, malah mengatakan imani saja. Nggak usah dijawab gitu kan. Jadi bukan pertanyaan salah. Anda nggak mau jawab gitu. Anda nggak mampu tunjukkan, nggak mampu jawab, itu poinnya, bukan pertanyaan salah itu. Nggak ada pertanyaan salah, guys. Ya, kalau Anda mampu jawab. Kalau Anda tidak mampu jawab, jangan salahkan pertanyaannya gitu. Karena pertanyaan masih relevan. Karena logikanya gini, ketika kita menyebut sesuatu itu sebagai Tuhan, harus ada informasi jelas dari dirinya sendiri gitu. Seperti di Allah katakan, akulah Tuhan, ya, sembahlah aku. Itu ada Allah katakan. Aku juga seperti itu, akulah Tuhanmu, kata Allah kan. Itu kita minta dari orangnya langsung. Nah, karena Allah aja kita sudah mengaku dia Tuhan dan suruh sembah dia, di Quran juga begitu, kita minta juga dari ucapan Yesus itu. Tapi faktanya Yesus tidak mengatakan itu. Yang mengucapkan cuma siapa? Allah tadi dari kitab dan juga Allah di Al-Quran, guys. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena dia tidak pernah mengucapkan akulah Tuhan dan sembah aku seperti Allah dari kitab atau Allah di Al-Quran, guys. Pertanyaannya keliru karena dia nalarnya nggak sampai di mana seorang. Ya, Anda nggak sampai. Kenapa bisa menginformasikan sesuatu yang tidak diinformasikan oleh pelaku yaitu Yesus sendiri gitu? Nah, logikanya nggak nyampe gitu. Manusia nggak harus bilang dia manusia untuk jadi manusia gitu. Monyet pun dia nggak pernah bilang saya monyet, dia monyet. Ya memang, karena dia memang monyet, memang manusia. Ini Yesus kan kalian Tuhan kan, gitu. Beda ya. Yesus itu kan manusia, tapi kalian Tuhan kan. Kok disamakan dengan manusia yang mengaku manusia? Ngerti nggak? Kalau Yesus itu manusia, dia nggak perlu ngaku saya manusia gitu. Ngerti ya maksudnya tuh? Tapi ketika ada orang menuhankan manusia, itu maka kita perlu pengakuan. Kayak misalnya ada iblis, setan berubah jadi monyet gitu. Kita minta pengakuan, kamu nih monyet atau iblis gitu. Paham nggak? Jadi ketika orang manusia, ya dia nggak perlu mengakui dia manusia. Dia memang manusia. Yesus itu berarti ini sama dengan menyebut Yesus, guys. Itu Luis ini nggak ngerti logikanya. Monyet juga nggak perlu monyet itu mengakui saya monyet, dia memang monyet gitu. Nah, Yesus manusia kan dia perlu menginformasikan dia Tuhan gitu, karena itulah sesuatu yang beda dari dirinya gitu. Kita tahu dia sebagai manusia. Nah, untuk sebagai Tuhan kita nggak tahu, makanya yang nggak tahu itulah kita butuh informasi. Kayak tadi manusia atau monyet, kita tahu dia itu setan dari mana? Dari dia sampaikan informasinya, guys, itu loh. Kok kita nggak tahu gitu? Ngerti ya poinnya? Nah, jadi kalau dibilang Tuhan pun kita nggak bisa lihat bahwa dia ngaku Tuhan, dia jadi Tuhan. Ada orang gila banyak sekali dia bilang dia Tuhan, tapi suruh rubah air jadi anggur nggak bisa, suruh bangkit dari kematian nggak bisa. Tapi Yesus nggak pernah dia bilang dia dirinya Tuhan. Tetapi ini logika falasi yang mana nih, guys ya? Dia mengatakan orang gila lagi sebenarnya, guys. Orang gila aja nggak perlu ngaku dia Tuhan ya. Dari gaya aja kita tahu dia tuh bukan Tuhan. Jangan lagi Tuhan, ya kan? Kita tahu itu bukan normal, manusia gila, guys. Ini logika Luis ini makin ngawur logikanya, guys ya. Makin ngawur gitu loh. Ketika ada orang Majus datang menyembah dia biarin aja. Ketika ya jangan lupa raja disembah loh, Luis, ya. Raja disembah, Tuhan disembah, ibu juga disembah gitu kan. Sujud kita nyembah ibu. Jadi sembah itu bukan hanya kepada Tuhan. Paham ya? Ya, kalau gitu raja Tuhan dong kalau gitu. Orang yang berkuasa itu Tuhan dong gitu. Berarti Luis ini logikanya ngawur, guys. Makin ngawur nih sebenarnya. Ada orang yang minta kesembuhan lalu dia sujud menyembah Yesus biarin aja. Dan dia bisa melakukan. Ya, Yesus kan nggak tahu kalau itu dia tuh menyembah penghormatan, guys, gitu loh. Ya kan? Yesus nganggap itu biasa orang nyembah penghormatan gitu, bukan nyembah sebagai Tuhan gitu loh. Ini terus nggak ngerti nih, guys ya. Mujizat banyak hal dengan. Ya, mujizat banyak. Musa juga mujizat. Jadi Tuhan itu bukan melakukan mujizat. Tuhan itu memberikan mujizat kepada utusannya. Ya. Kalau dia melakukan mujizat itu bukan Tuhan namanya. Tuhan itu yang memberikan mujizat sehingga dia bisa melakukan mujizat itu, ngerti ya? Tuhan tidak perlu bermujizat gitu, karena dia punya kemampuan lebih dari mujizat. Paham ya? Mujizat itulah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Makanya Yesus katakan kan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri gitu. Dia tidak dapat melakukan apa-apa dari dia sendiri kecuali kalau diberikan mujizat oleh Tuhan. Maunya sendiri. Dan banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dirinya itu adalah Tuhan.
saya sudah bahas di YouTube saya juga di Ya, tandanya kayak dia makan dan minum, apalagi tidur gitu kan. Itu ya Luis ya. playlist itu ada khusus di mana bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan banyak banget di situ. Dan dari tindakannya kita tahu bahwa dia itu adalah Tuhan. Kita nggak perlu melihat statementnya dia bilang dia adalah Tuhan. Berbeda dengan kepercayaan yang lain. Kalau gitu kita lihat Musa tuh Tuhan gitu, karena dia punya mukjizat juga gitu kan. Lucu loh ya guys. Yesus tuh ya mengatakan dia tuh utusan nabi. Udah jelas sekali tuh. Dia mengakui bahwa Tuhannya Allah. Udah jelas sekali tuh guys. Bahkan Allah yang diakui Yesus sebagai Tuhan tuh juga mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan gitu. Aku Allah Tuhanmu di Yesaya 11. Udah kelar itu guys. Udah. Ya. Itu udah kelar, udah clear gitu. Udah kelar, udah kelar dan clear gitu guys. Dia